sistem komunikasi pada satelit. Dengan saya Bergson, Saya Khalid. Saya Ajeng, saya Nana, Saya Farel. Saya Kawas. dan inilah penjelasan kami tentang sistem komunikasi satelit. Selamat menonton! Hai semuanya, di sini aku akan menjelasin tentang pengenalan sistem komunikasi satelit. Sebelum kita memahami sistem komunikasi satelit itu, pentingnya untuk memahami pengertian dari komunikasi dan satelit. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber ke penerima. Sedangkan kalau satelit itu adalah benda yang mengikuti suatu objek utama pada pola pergerakan tertentu melalui revolusi dan rotasi. Nah, satelit itu terbagi menjadi dua tipe, ada tipe aktif dan tipe pasif. Satelit tipe aktif yaitu satelit yang memiliki kemampuan untuk menerima sinyal dari bumi dan memancarkan sinyal kembali setelah diproses maupun diperkuat. Sedangkan kalau satelit tipe pasif adalah satelit yang berfungsi sebagai pemantau sinyal tanpa melakukan pemrosesan dan penguatan. Pada tahun 1945, Arthur C. Clarke pertama kali mengeluarkan ide bagaimana kemungkinan memiliki komunikasi di seluruh dunia dengan memiliki repeater 3 geostasioner di orbit mengelilingi bumi pada jarak 36.000 km di atas khatulistiwa. Dan repeater adalah perangkat kekuatan untuk meningkatkan sinyal komunikasi mengompensasi berkurangnya daya karena jarak. Satelit komunikasi dapat melihat bagian besar bumi karena ketinggian orbitnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem komunikasi satelit. Di komunikasi satelit, kita memerlukan 3 stasiun, 1 stasiun luar angkasa dan 2 stasiun bumi. Nah, kira-kira stasiun luar angkasa dia di mana ya? Nah, kita sudah sampai nih di stasiun luar angkasa atau satelitnya. Jadi, repeater ini adalah sirkuit yang meningkat kekuatan sinyal yang diterima dan kemudian ditransmisikannya. Namun, repeater ini berfungsi sebagai transponder saja, yang artinya ia mengubah pita frekuensi sinyal yang dipancarkan dari sinyal yang diterima. Nah, awal-awal kita mulai dari antena pertama. Jadi dari antena pertama kita memancarkan pengiriman sinyal keluar angkasa atau ke satelitnya itu disebut uplink. Lalu frekuensi pengiriman sinyal oleh transponder satelit ke antena kedua itu disebut sebagai frekuensi downlink. Nah, balik lagi kita ke bumi. Seperti yang kalian lihat di sana ada namanya antena atau lebih lengkapnya itu VSAT. Ini VSAT yang pertama. Jadi kita kan punya 2 stasiun bumi. Nah, mari kita lanjut ke stasiun kedua. Nah, sekarang kan kita sudah di stasiun bumi kedua. Setelah ini kita akan di babak penjelasan, di mana saya akan menaruhkan gambar sekaligus menjelaskan cara kerja sistem komunikasi satelitnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan pada komunikasi satelit. Berikut adalah keuntungan dari komunikasi satelit. Yang pertama, itu ada area cakupannya lebih luas dibandingkan sistem terestrial. Yang kedua, setiap sudut di bumi dapat dijangkau. Yang ketiga, biaya transmisi tidak bergantung pada area cakupan. Yang keempat, lebih banyak bandwidth dan kemungkinan penyiaran. Oke, yang berikutnya adalah kekurangan pada komunikasi satelit. Yang pertama itu ada peluncuran satelit pada orbit merupakan proses yang sangat mahal. Yang kedua, penundaan perambatan sistem satelit lebih besar daripada penundaan perambatan sistem terestrial konvensional. Yang ketiga, sulit menyediakan kegiatan perbaikan jika terjadi masalah pada sistem satelit. Yang keempat, kehilangan ruang bebas lebih banyak. Yang kelima, dapat terjadi kepadatan frekuensi. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa itu sistem komunikasi satelit dan bagaimana cara kerjanya, serta teman-teman udah lihat gimana sih bentuk dari sistem komunikasi satelit. Nah, di sini aku mau tarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman aku bahwa sistem komunikasi satelit adalah sistem yang bekerja dengan mentransferkan informasi tetapi menggunakan satelit sebagai media perantaranya. Sistem ini pertama kali diluncurkan oleh C. Clarke yang dimana memiliki 2 fase nih, ada uplink dan juga downlink, dimana sistem bumi mentransferkan informasi ke satelit bumi itu namanya uplink dan memancarkan kembali ke bumi itu namanya downlink. Nah, dari situ dapat kita simpulkan lagi
bahwa kalau teman-teman tahu sistem ini tuh memiliki banyak faktor, seperti faktor utamanya itu adalah biaya yang mahal, terus juga adanya sistem delay dan juga perawatan yang mahal. Tetapi sistem ini juga memiliki keunggulan yang sangat-sangat bagus banget nih teman-teman. Sistem ini dapat menjangkau berbagai sudut bumi yang tidak dapat dijangkau oleh terestrial biasa. Jadi dapat menjangkau sudut-sudut bumi yang tidak dapat dijangkau oleh terestrial biasa, seperti itu. Nah, sistem ini juga mendukung berbagai aplikasi nih, seperti contohnya TV, terus ada radio, ada internet, navigasi, militer, serta yang paling utama adalah pemantauan cuaca. Nah, sekian penjelasan dari aku. Selanjutnya kita ngapain ya? Sekian penjelasan dari kelompok 6. Semoga videonya bermanfaat. Bagi kita semua. Bye.